dinamakan PH. PH, Dan Pakatan di Harapan. sanalah ketika itu keputusan dibuat untuk mengenselkan semua jabatan. Okay. 3 jabatan di Sarawak, yaitu Batang Jambatan. Lupar, Rabungan, dan Igan. This is fact. Apabila keputusan tidak meneruskan projek ini, GPS keluar daripada Barisan Nasional. PH Dan keluar. saya selaku pemimpin dengan rakan-rakan dalam GPS, kita kata dia cancel, kita ambil alih jabatan ini. Luar biasa guys. Dan harganya agak tinggi. Dengan kita Ini pula gaduh kepemimpinan dari dengan kerajaan persekutuan, Sabah, Haji Jinor. rugi kita. Kerana untuk membangunkan Sabah ini, kita perlu pertolongan kerajaan persekutuan. Walaupun umpamanya di masa akan datang peruntukan. Hey ho, assalamualaikum guys. Selamat datang di BDT Crew dan saya BDT. Hari ini saya akan bawa kawan-kawan semua untuk react satu video. Jadi dua kepimpinan yang berbeza di Sabah ini. Banyak debat yang sering kita dengar antara Sabah dan Sarawak daripada segi kepimpinan. Abang Jo yang sering dipuji-puji dengan kebijaksanaan, keberanian, kelantangan bersuara, dan Haji Jinor yang juga banyak memberikan kontribusi buat Sabah sendiri. Tapi ada jurang yang sangat ketara antara pemimpin ini ataupun kepimpinan yang mereka bawa guys. Jadi hari ini kita bakal menonton satu video yang cukup menarik bagi saya, dan saya mau kawan-kawan semua buka pikiran ataupun melihat sudut ini atau video ini dengan pendapat kalian sendiri atau kawan-kawan sendiri, supaya kita boleh berkongsi, bertukar-tukar pendapat guys. Oke, jadi video yang saya bawakan ini tujuan dia cuma edukasi dan untuk nambah pengetahuan kita juga. Oke, jadi kawan-kawan yang belum bergabung silahkan bergabung, jangan lupa klik like, comment, sama share, tekan tombol lonceng, dan tanpa buang waktu mari kita sama-sama menonton video ini guys. Let's go. Generasi berdiri tak perlu menjilat dunia. Tuan-tuan dan Oke, puan-puan, timnya ada orang Sarawak, madah Abang Jo, naratif yang GPS sangat salah. saya hormati guys. Karena GPS pun naratif kononnya jabatan ini tidak di-cancel, tapi ditangguhkan. Biar Units saya Putrajaya. hari itu berkongsi dengan fakta. Barisan Nasional Anak kalah Sarawak dalam matters pilihan raya first. 2018. Maka tertubuhlah kerajaan persekutuan baru dinamakan PH. PH, Dan Pakatan di Harapan. sanalah ketika itu keputusan dibuat untuk mengenselkan semua jabatan. Oke. 3 jabatan di Sarawak, yaitu Batang Jambatan. Lupar, Rabungan, dan Igan. This is fact. Apabila keputusan tidak meneruskan projek ini, GPS keluar daripada Barisan Nasional. GPS Dan keluar saya guys. selaku pemimpin dengan rakan-rakan dalam GPS, kita kata dia cancel, kita ambil alih jabatan ini. Luar biasa guys. Dan harganya agak tinggi. Jadi orang tidak pemimpin takut, madah saya ada duit kah? Dia pulang pada kita boleh cari. Akhirnya kagum guys. kita GPS meneruskan keputusan untuk membinakan jabatan ini. Tapi sudah Dengan siap guys. dana kita sendiri, Luar biasa. dekat-dekat 1 bilion. Jangan kita Ini pula gaduh kepimpinan dari dengan kerajaan Sabah, persekutuan, Haji Jinor. rugi kita. Kerana untuk membangunkan Sabah ini, kita perlu pertolongan kerajaan persekutuan. Walaupun umpamanya di masa akan datang peruntukan hasil kita, kalaulah ditakdirkan dengan bayaran 40% ini, lebih daripada 10 bilion setiap tahun, tetapi kita masih juga memerlu kerjasama kerajaan persekutuan untuk kita terus menjadi sebuah negeri yang maju di dalam. Kalau pengamatan saya, ini secara pendapat pribadi saya lah, mohon maaf kalau pendapat saya ini tidak sehaluan sama kawan-kawan semua. Tapi apa yang saya dapat lihat, Sarawak walaupun keluar daripada BN ketika tidak diluluskan jambatan itu dan hubungan dengan persekutuan tidak begitu baik lah kan. Tapi Sarawak sekarang
Pertama, Panbernia dorang sudah siap. Jambatan Batang Lupar yang panjang itu pun sudah siap. Guna dana sendiri. Jadi mereka bukan tidak memerlukan, tapi tidak. Mungkin ayat yang tepat di sini kita pakai adalah tidak bergantung sepenuhnya kepada persekutuan. Jadi ini saya dapat lihat sebuah wilayah Sarawak. Saya panggil wilayah Sarawak yang orang bilang berdikari dan mampu guys untuk bawa bangsa Sarawak sendiri naik dan atau nama Sarawak sendiri. Tapi di Sabah pula yang hubungan begini baik dengan persekutuan, jalan raya kita masih hancur, masih berlubang-lubang. Elektrik kadang ada kadang tidak. Belum, jangan kita cakap pasal internet lah, bayar mahal-mahal tiada, itu tidak terkait dengan kerajaan lah, tapi itu sesuatu yang memang juga kita rasakan di sini Sabah bah. Jadi apalah banyak komoditi baru, ini komoditi asas yang kita cakap lah. Jangan dulu pasal kemajuan infrastruktur yang lain. Ini baru kemajuan yang komoditi yang lain di Sabah ini banyak yang masih bermasalah. Tapi hubungan kita sangat baik dengan persekutuan guys. Jadi macam mana tuh? Sarawak pula sangat tegas bilang, kita sendiri kalau tidak baik dengan persekutuan tidak apa, kita tiada duit tidak apa, cari dana sendiri. Jambatan Batang Lupar siap, Pan Borneo siap. Sabah pula yang sangat bagus dengan persekutuan ini, apa yang kita sudah siap, apa yang kita sudah ada. Nah, ini pertanyaan dan pendapat saya pribadi. Coba komen guys, pendapat kamu pula macam mana? Negara Malaysia yang merdeka ini. What is it that we can do in Sabah Sarawak without offending the people in Sabah Sarawak? The first thing Dato' said, what's the thing that we should do without offending Sabah and Sarawak? The first thing you should do is to give the right identity and to alter back the history to make it right. The history is not right. So meaning to say Sabah and Sarawak has not got our identity. We have identity problem, We don't even know. We got this clash with our textbook. My son is learning now. The independence days of Malaysia is 1957, which is not. 1957 was the independence day of Malaya. So there were states, like what Dato' was saying before, there were states, of course. Because Malaya have many states. So, but when they form these states all joined together to form Malaya and got the independence, there are certain agreements that they have upon themselves. If I understand it correctly, you can correct me if I'm wrong. I think Johor has certain privilege that they have got during their independence. So nobody should question it now because they already got it before they formed the independence. That's Malaya. So whatever Malaya, other states try to fight for their states, I think we are not in no place to comment about that. But I think they should stick to whatever this has been agreed upon when they found that independence. Then they were independence 1957. Only 1963, Sabah and Sarawak has already gotten our independence, or some may argue self-governance or not, whatever lah. So we got our own self-government or independence. Then this Kobo commissioner came to Sabah and said, let's form Malaysia. So asking Sabahans one or not, asking Sarawak one, they even asked Brunei rejected straight away. They asked Singapore said yes, then Singapore left. So then we two came together and said, okay, we can form Malaysia together with Malaya, but these are the conditions. So it's stipulated clearly in the Malaysian agreement. So when the Malaysian agreement was signed, everybody comes together and said, agree and sign on this Malaysian agreement, then we form Malaysia, 1963. So we were never a state. We has always been a wilayah. So we were being downgraded to a state. Somehow in between, don't know when I was some part of the history, they downgraded us with their intentions to hook win or to downplay the identity of the roles of Sabahans and Sarawakians. They want us to think that we are states. And then they start to asking our children and ourselves to celebrate Malaysian Independence Day in 1957, hoping that one day everybody will forget where's our history, where we started off. And that is not right. So the first thing is to recognize and to alter this history back to the original right history facts to our future generation, so that we also don't feel that somebody is trying to cut us off. Ya, bah. Jadi itu satu video yang cukup menarik, guys. Jadi sejarah yang kita belajar di sekolah itu, kita diajarkan untuk melupakan Sabah dan Sarawak ini adalah bahagian penting daripada penyatuan sebuah negara yang dipanggil Malaysia. Dan apa yang kita belajar di buku sejarah selama kita belajar ini, saya rasa kita diajarkan Malaysia merdeka di 1957. Jadi ini fakta yang tidak begitu terang dinyatakan, ataupun sejarah kita Sabah Sarawak yang tidak dibagi tahu secara lebih terperinci di buku sejarah. Jadi kita selama ini belajar sejarah tentang Malaysia, tapi bukan negeri yang tempat kita tinggal ini, tempat kita membesar, tempat kita bernafas ini. Jadi itulah perbezaan ya guys. Itu video tambahan untuk kita hari ini. Jadi semoga video yang saya bawakan ini mengedukasi dan kamu suka. Jangan lupa klik like, komen, sama share. Semoga bermanfaat buat semua. Komen pendapat kawan-kawan semua, terutamanya kawan-kawan dari Sarawak. Komen apa pendapat kalian atau teguran kalian untuk orang-orang Sabah guys. Apa saranan supaya dapat jadi berdiri sama
tinggi dengan Sarawak yang sekarang ini? Coba komen guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai kita jumpa di video yang akan datang. Semoga bermanfaat video yang saya bawakan dan jumpa lagi guys. Terima kasih. Assalamualaikum.